Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti tingkat SMP kelas 7 semester 1. Video pembelajaran yang akan kita bahas mengenai materi bab keempat, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Dalam bab ini, capaian pembelajaran yang pertama memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat. Kedua, menjelaskan cara melakukan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kedua, menjelaskan ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ketiga, menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Keempat, menjelaskan hikmah melaksanakan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sujud sahwi. Sujud sahwi dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Terdapat tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir, sebelum salam. Kedua, membaca bacaan sujud sahwi, yaitu Subhana man la yanamu wa la yasjud. Ketiga, sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua, dilanjutkan dengan salam. Terdapat beberapa hikmah di dalam melaksanakan sujud sahwi. 1. Menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekhilafannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kedua, menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajdah. Ayat sajdah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah
sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat beberapa ayat sajdah di dalam Al-Quran, seperti Quran surat Ar-Ra'd ayat 15, Quran surat As-Sajdah ayat 15, Quran surat Al-A'raf ayat 206, Quran surat An-Najm ayat 62, Quran surat Maryam ayat 58, Quran surat Al-Hajj ayat 77, Quran surat Al-Alaq ayat 19, Quran surat An-Nahl ayat 49, Quran surat An-Naml ayat 26, Quran surat Al-Isra ayat 109, Quran surat As-Sad ayat 24, Quran surat Al-Hajj ayat 18, Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan Quran surat Al-Furqan ayat 60. Terdapat tata cara sujud tilawah, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Di luar sholat, yang pertama menghadap kiblat, kedua berniat untuk sujud tilawah setelah menjumpai ayat sajdah, ketiga melakukan takbiratul ihram, keempat sujud satu kali. Di dalam sujud disunahkan membaca doa sujud tilawah, yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dilanjutkan bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Tata cara yang dilakukan di dalam sholat. Jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajdah. Setelah sujud langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajdah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajdah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Hikmah yang terkandung di dalam melaksanakan sujud tilawah diantaranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dijauhkan dari godaan setan. Ketiga, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara melakukan sujud syukur. Sujud syukur diawali dengan niat sujud syukur, melakukan takbiratul ihram,
Melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Diteruskan bangun dari sujud, kemudian salam. Di dalam melaksanakan sujud syukur terdapat beberapa hikmah. Di antaranya, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah senantiasa memberi nikmat, anugerah, dan karunia kepada manusia. Kedua, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Demikianlah video pembelajaran kali ini yang telah membahas materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.